Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi bersama saya di Bikes Biologi Podcast, yang pada episode kali ini akan membahas topik mengenai kreatif, prestasi, dan organisasi. Sebelumnya, kenalin dulu nih, aku Komala yang akan memandu Bikes episode kali ini. Salam kenal ya, Sobat Bikes semua. Tentunya pada episode kali ini dengan topik yang luar biasa yaitu kreatif, prestasi, dan organisasi. Tentunya aku nggak sendiri nih. Hidup udah sendiri, masa podcast sendiri? Nggak mungkin ya. Nah, kali ini, sore ini, aku akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dengan segudang prestasi, aktif organisasi, dan kreatifnya sangat luar biasa. Ya udah, aku sapa langsung aja ya. Halo Kak Anissa Akil. Halo Komala. Halo Kak, bagaimana nih Kak kabarnya? Oke, sampai hari ini aku masih alhamdulillah baik nih. Gimana Komala? Aku sendiri alhamdulillah baik Kak, tapi tetap harus apa ya memperbaiki perasaan ya Kak karena perasaan ini sedang tidak baik-baik saja. Oke. Oke, ini Kak, karena tadi kan aku udah memperkenalkan diri nih. Sekarang gantian nih Kakak memperkenalkan diri karena Sobat Bikes kan pasti pengen tahu ya, Kak Anissa Akil ini siapa sih? Kok bisa menjadi narasumber pada Bikes pada episode kali ini? Silahkan Kak. Oke, terima kasih Komala. Manggilnya Sobat Bikes ya. Oke. Halo Sobat Bikes, perkenalkan nama aku Anissa Akil Saputri. Aku mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang yang alhamdulillah bulan Juni kemarin aku sudah lulus sarjana gitu. Jadi insya Allah di bulan Oktober nanti aku akan melaksanakan wisuda gitu. Jadi udah tuntas nih tugasku di UNES gitu selama 4 tahun dan setelah ini aku akan melanjutkan transisi kehidupanku lagi, entah itu nanti kerja ataupun untuk melaksanakan pendidikan lagi gitu, Komala. Wah, sebelumnya kita kasih applause dulu kali ya buat Kak Anissa karena telah menyelesaikan pendidikannya di S1 ini dan selamat Tika, nanti kita bakal ketemu di pamitan wisuda di Oktober nanti. Oke, semoga Iya. nanti jalan selanjutnya entah itu akan melanjutkan pendidikan S2 atau akan menempuh dunia pekerjaan, semoga selalu berada di jalan yang baik dan dikelilingi oleh orang yang baik. Amin. Oke, nih Kak. Karena kan kakak ini aku baca CV-nya nih benar-benar luar biasa nih Kak. Ada prestasinya itu benar-benar banyak banget Kak. Ada lolos pendanaan PKM dan lain sebagainya. Nah, pada perjalanan untuk menemukan ide nih Kak di PKM itu kan tentu butuh kreativitas ya Kak, sesuai dengan topik yang kali ini akan kita bahas. Kita langsung aja ya Kak. Di sini aku mau tanya, menurut Kakak kreativitas ini seperti apa sih Kak? Kreativitas ini bagaimana gitu? Oke, Komala. Jadi kalau bicara tentang kreativitas, kalau kita di dunia pendidikan dan juga dunia organisasi, kreativitas ini sangat penting, apalagi kalau kita pengen ikut lomba gitu ya. eh Apa gunanya kalau banyak lomba tapi kita nggak punya ide gitu. Nah, pentingnya ini kreativitas kita gunakan di kehidupan kita gitu. Jadi kalau aku belajar dari organisasiku ya namanya Generasi Berencana, di sana kita dituntut untuk memiliki banyak soft skill nih teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah soft skill berpikir kreatif. Jadi di sini kita dituntut untuk punya ide-ide yang out of the box gitu. Apalagi kita implementasikan di kompetisi PKM. Nah, kemarin itu kan aku ikut PIMNAS ya teman-teman. Alhamdulillah kemarin sudah didanai dan juga sudah maju ke PIMNAS 34 di USU. Tapi karena kemarin terkendala COVID, jadi kami melaksanakan PIMNAS itu secara online gitu. Dan tetap semua itu kita jalani dengan bareng-bareng sama kelompokku eh, dan semuanya itu cutting. Di situ aku posisinya masih di bawah mereka karena kita kenalnya itu juga dari organisasi dan yuk ikutan
ini aja PKM gitu, kita bikin ide dan di sana aku diajak untuk ini bikin suatu media pembelajaran untuk membantu permasalahan anak-anak di sekolah berkaitan dengan mitigasi bencana nih. Jadi di Magelang dan juga di Semarang dan juga di Karangkobar itu kan punya banyak bencana alam ya. Nah, kita coba untuk mengintegrasikan pemahaman soal mitigasi bencana dan juga kasus bencana menjadi suatu media pembelajaran untuk siswa. Jadi ketika teman-teman belajar, itu nggak hanya belajar tentang matematika, IPA, ataupun IPS, ataupun agama, tapi teman-teman di sana diajarkan untuk belajar soal melindungi diri mereka dari bencana gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting berpikir kreatif, ya penting banget. Jadi ketika kita peka untuk melihat masalah, terus kita mencoba untuk menyelesaikan masalah itu, nah berpikir kreatif ini sangat penting kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu sehingga kita bisa kemas menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kita gitu, Komala. Oke, Kak. Wah, keren banget ya Kakak ini bisa telah lolos PIMNAS. Jadi kalau kreatif itu nggak bisa kita gali ya Kak dengan permasalahan lingkungan yang ada, maksudnya permasalahan di kehidupan kita sehari-hari, terus kita bisa memunculkan ide kreatif kita bagaimana untuk menyelesaikan dari suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Begitu loh Kak, begitu? Betul banget, Komala. Oke. Kemudian nih Kak, masuk ke pertanyaan kedua. Kedua, bagaimana nih Kak kita dapat menciptakan suatu prestasi dari ide-ide yang kreatif kita gitu. Kadang kan kita punya ide nih Kak, aku udah punya ide, tapi aku tuh bingung menyalurkannya gimana, atau aku bingung apa ini bisa termasuk sebagai prestasi atau enggak gitu. Menurut Kakak bagaimana? Oke, makasih Kamala untuk pertanyaannya. Jadi ketika kita ditanya, kita udah punya ide nih, terus udah punya kelompok juga. Kira-kira gimana sih cara kita ngembangin idenya gitu ya? Kalau bagi aku, pentingnya kita membangun relasi sama teman-teman kita, mau itu teman-teman yang baru kenal, maupun mau teman-teman yang udah lama kenal, itu penting banget buat kita untuk mengembangkan kreativitas kita. Karena menurut aku, kita nggak akan tahu kesempatan itu datang dari mana aja, dan aku yakin orang-orang yang di sekitar kita pun akan membuat kita menjadi lebih bermanfaat ketika kita punya relasi yang apa ya, bervalue gitu. Jadi saran aku, perbanyak organisasi yang kalian suka dan yang kalian pengen ikuti gitu. Ketika kalian ngerasa organisasi itu udah nggak penting, ya usaha untuk apa ya, keluar dari zonanya itu. Karena buatku kalau kalian udah nggak nyaman, ya buat apa berada di situ gitu. Tapi ketika bingung, wah ini aku udah terjalin kontrak nih selama misalnya 2 tahun gitu untuk ikut organisasi itu, ya coba untuk perlahan-lahan bertahan dan coba untuk keluar dari lingkungan yang menurut kalian nggak nyaman gitu, Komala. Oke, 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 Kak. Berarti ini mengenai relasi ya, Kak, mengenai organisasi. Langsung nih, Kak. Tadi kan udah disinggung kan mengenai organisasi. Tanggapan Kakak nih, bagaimana nih, Kak? Kakak kan ikut banyak organisasi ya, Kak. Nah, bagaimana sih, Kak, waktu Kakak bisa mengatur kesibukan sebagai seorang mahasiswa yang berprestasi, tapi itu tetap bisa aktif di organisasi gitu, Kak? Oke, jadi ketika ditanya gimana cara aku membagi waktuku antara organisasi, terus apa yang pengen aku capai, itu aku menanamkan diri untuk bertanggung jawab, untuk selalu bertanggung jawab sama apa yang aku pilih, gitu. Karena eh, aku mencoba untuk mengambil hal-hal yang memang aku rasa bisa aku atasi dan bisa aku handle sendiri, gitu. uh, Ketika memang aku memutuskan untuk ikut UKM radio, kemudian aku memutuskan ikut organisasi genre, atau ketika aku berusaha untuk ikut organisasi keilmiahan di tingkat fakultas, aku mencoba untuk terus bertanggung jawab dan apa ya, menanamkan jiwa untuk ya aku di sini, ya aku
harus menerima apapun itu resikonya gitu. Mau nanti tabrakan jamnya, mau nanti aku dituntut untuk selalu kerja aktif, ya di sini aku akan terus bertanggung jawab gitu. Mau itu aku capek, ya kalau misalkan capek tinggal istirahat gitu. Kalau bagi aku ketika dituntut untuk membagi waktuku antara organisasi dan juga prestasiku karena aku menjalani hari-hariku tuh dengan kayak yang semangat gitu loh. Kayak aku berusaha untuk menebarkan positive vibes di lingkungan-lingkunganku. Jadi ketika aku berkegiatan, aku merasa nyaman dan ya enjoy aja gitu untuk membagi waktuku antara organisasi dan juga berprestasi gitu. Wah, luar biasa sekali nih pengaturan waktu dari Kak Anissa ini. Berarti yang ditanamkan sama Kak Anissa ini, aku harus menyelesaikan apa yang sudah aku mulai gitu ya Kak. Selalu bertanggung Hmm, jawab atas apa yang Kakak pilih gitu. Jadi entah iya. nanti di organisasi itu sibuknya minta ampun, orangnya bikin kita harus sabar melulu, itu Kakak harus menyelesaikan karena ini udah yang aku ambil gitu ya Kak. Iya, betul banget, Kamal. Ini Sobat Bikes bisa diperhatikan nih. Kita tuh harus menyelesaikan apa yang telah kita mulai dan kita juga harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Tuh keren, keren Kak Akil. Aku pengarut Kak Akil nih nanti. Oke nih Kak. Eh di era-era ini Kak, maksudnya di angkatan-angkatanku itu juga ada apa ya, ada omongan ya kayak gosip ini, ngapain sih ikut organisasi, mendingan ikut pertukaran pelajar, mendingan ikut kayak yang berbau-bau pendidikan aja lah, yang jelas-jelas aja, ngapain nih ikutan organisasi, orangnya ribet, bikin lu sibuk dan lain sebagainya. Nah, menurut kakak nih, sepenting apa organisasi bagi Kak Anissa ini? Oke, kalau ditanya seberapa penting sih organisasi bagi aku, itu kan jawabannya direfleksikan ke aku ya gitu. Kalau misalkan nanti kau malah tanya ke orang yang berbeda, mungkin jawabannya akan berbeda. Nah, kalau versiku seberapa penting organisasi itu sangat penting karena dulunya itu aku introvert banget. Kayak aku ketemu orang baru aja aku selalu nunduk. Kalau misalkan kalian tanya ke teman-teman SMP ku, teman-teman SMA aku itu adalah orang yang pemalu banget karena setiap ketemu mereka aku selalu nunduk gitu. Tapi ada suatu masa di mana aku coba untuk keluar dari zona nyamanku dan aku mengalami apa ya kalau namanya itu putus cinta. Nah, dulu tuh aku pernah mengalami putus cinta ya kok malah terus di situ kayak aku ngerasa wah ini orang kok nyanyain aku gitu nggak bisa kalau kayak gini makanya di situ aku harus bangkit gitu dah dan di situ aku coba ikut duta genre dan alhamdulillahnya aku dapat runner up duta genre dan di situ aku coba gabung organisasi yang namanya genre. Nah, di situ aku nemu banyak banget sifat-sifat orang, banyak banget pengalaman, banyak banget ketemu orang-orang penting yang ternyata di organisasi itu bisa membawaku menjadi orang yang sampai sekarang ini bisa berdiri tegak dengan pencapaian yang udah aku dapetin gitu. Jadi kalau misalkan ditanya seberapa penting organisasi bagi aku itu sangat penting banget karena dulu juga kalau misalkan aku flashback dari cerita-ceritaku, dari pengalaman hidupku, aku pernah menuliskan suatu wishlist dan di situ aku pernah nulis kayak aku pengen jadi penyiar, aku pengen jadi guru, aku pengen kuliah di sini dan salah satunya itu aku pengen naik pesawat pakai uangku sendiri. Padahal itu cuma sebatas naik pesawat ya. Tapi kayak untuk bagi aku yang naik pesawat dengan biaya sendiri itu tuh akan sangat sulit gitu. Dan ketika aku gabung di organisasi, aku dapat kesempatan itu dan aku pergi ke Bekasi ikut suatu acara workshop gitu bersama dengan fasilitator di tingkat nasional. Alhamdulillah itu dibiayai sepenuhnya sama BKKBN. Jadi aku ikut organisasi genre dan itu di bawah naungannya BKKBN dan aku diantarkan mengejar mimpiku naik pesawat, ketemu teman-teman yang sangat luar biasa, ketemu duta-duta yang sangat luar biasa dan di situ kayak wah
organisasi ini penting banget buat aku, apalagi aku masih muda. Jadi untuk teman-teman yang masih takut organisasi atau masih ngerasa introvert dirinya, ikutlah coba gabung sama organisasi yang kalian rasa kalian nyaman di organisasi itu dan kalian ngerasa organisasi itu bisa membawa kalian menjadi pribadi yang lebih baik gitu kok malah. Wow, ini jadi kakak membangun apa ya, sisi ekstrovert mungkin ya kak, dari introvert kita berganti ke ekstrovert karena putus cinta. Itu Hmm, mungkin banyak sih pasti sobat Bikes yang mendengarkan juga relate gitu. Aku juga dulu bangkit gara-gara putus cinta. Berarti ini kita harus terima kasih ya kak karena udah putus cinta. iya betul. Ini juga duta genre itu bener-bener ajang bergensi sih kak. BTW aku duta anak kak. Oh iya, Iya, oke. Duta anak di daerah mana? Kok di malah? Tegal, di Tegal, Oh Tegal. di Tegal. Tegal juga punya duta Ya, genre loh. punya, iya. Ini benar-benar sedang Wah, bergensi-bergensinya duta genre sama duta anak. Jadi iya. Berarti sibuknya kok ini nggak malah gabung main-main. forum anak. Gabung, Oh gitu. gabung. Oke, oke. Iya, kita sering ada event bareng duta genre sama duta anak. Terus Hmm. nikah tadi kan kakak wishlistnya benar-benar banyak banget ya. Dan itu hampir mungkin semua yang kakak ceritain dari wishlist itu bisa tercapai nih kak dengan kakak itu bergabung dengan organisasi. Jadi ini Bikes ya bisa dijadikan apa ya pandangan kalau organisasi ini tidak melulu tentang kesibukan gitu. Tapi ketika kita bisa memandangnya dengan sisi yang positif, kita akan mendapatkan hal yang positif pula. Contohnya kayak tadi Kak Anissa Akil, hal yang sepele aja misalkan naik pesawat yang awalnya mungkin nggak mungkin dengan biaya sendiri, dengan Kak Anissa ini ikut organisasi bisa naik pesawat secara gratis dan dibiayai begitu ya Kak. Iya, kok malah. Berarti ayo deh teman-teman kita ubah pandangan kita tentang organisasi, kita ubah dari pandangan negatif ke pandangan positif dan ambil sisi positifnya sebanyak mungkin dengan kita ikut organisasi gitu. Buang pikiran yang negatif, masalah yang negatif, kita ambil sisi positifnya. Iya, Terus betul. ini Kak, ini kan tadi Kakak udah jadi duta genre, terus lolos sebagai mahasiswa PKM. Ini yang lolos didanai gitu ya Kak. Waktu itu seribet apa sih Kak dan gimana Kakak cara ngaturnya gitu? Duta genre yang aku tahu kan kayak misalkan kita harus hadir nih di acara ini, jadi pembicara di forum ini gitu kan Kak. Itu gimana Kak cara bagi waktunya? Oke, kebetulan nih ya. Dulu itu ketika aku terpilih jadi duta genre, beberapa bulan kemudian itu aku dinyatakan sama teman-teman lolos PKM didanai gitu pertamanya. Dan di situ tahulah gimana hektiknya ya kegiatannya. Kayak misalkan kita disuruh untuk datang ke sini, jadi pembicara, terus ngurus kegiatan yang di PKM, ngurus eh proposalnya, terus kita harus penelitian, itu kan hektik banget ya. Jadi dulu itu aku bagi waktunya adalah aku berusaha untuk menempatkan prioritasku dulu gitu. Jadi karena dulu itu hal yang sangat penting aku dahulukan adalah PKM ku, jadi aku berusaha untuk ngelobi teman-teman di Duta Genre untuk maaf teman-teman, karena ada beberapa hal yang gak bisa aku tinggalkan, aku harus gak bisa hadir di acara narasumber di Duta Genre ini nih, jadi boleh digantiin nggak gitu. Jadi aku berusaha untuk mengatur prioritas, skala prioritasku nih. Ketika emang aku ngerasa perlu untuk PKM ku ini didahulukan, jadi aku mendahulukan PKM ku dulu. Tapi ketika memang di PKM ini acaranya aku tidak berperan penting banget atau bisa aku tinggalkan, ya aku coba untuk beralih ke duta genre gitu kok malah. Jadi di sini aku berusaha untuk menempatkan skala prioritasku yang mana dulu gitu. Oke, berarti ini mengenai skala prioritas ya Kak. Benar-benar kita juga mahasiswa itu harus udah bisa ngatur nih skala prioritas kita itu
yang mana dulu, ataukah yang organisasi dulu, ataukah yang pendidikan dulu gitu. Dan skala prioritas ini akan selalu berubah ya Kak di setiap di setiap keadaan gitu. Iya, benar banget. Oke. Kemudian nih Kak, sebelum kita tutup Bikes pada sore hari ini, gimana sih Kak pesan Kakak nih untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih, yang ini kan nanti kita akan kedatangan adik-adik baru ya Kak, angkatan 2023. Gimana eh, motivasi nih Kak sedikit dari Kakak, gimana kita bisa agar bisa menjadi mahasiswa yang kreatif, berprestasi, tetapi organisasinya juga nggak ketinggalan. Oke, kalau misalkan diminta untuk berpesan untuk teman-teman maba yang nantinya bakal masuk ke UNES nih, karena UNES kan kayaknya sekarang udah jadi PTNBH dan udah jadi universitas yang bergengsi banget ya di kalangan mahasiswa sekarang, banyak yang daftar. Kalau di genre aku belajar untuk memahami diri sendiri gitu, teman-teman. Jadi, kita punya modul nih, di mana kalau kita pengen mencapai sesuatu, kita itu penting banget untuk mengenal diri sendiri dulu. Jadi, aku pengen nyaranin ke teman-teman maba atau teman-teman pendengar semua di sini, untuk kita pengen melangkah maju, kalian perlu memahami diri kalian sendiri terlebih dahulu. Siapa kalian, terus apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian, terus coba untuk menggali siapa sih role model yang pengen kalian jadiin panutan. Nah, di situ kalian bisa tahu nih, oh ternyata kalau kekuranganku ini, aku bisa mencoba untuk memperbaikinya dengan metode-metode ini nih, atau dengan sharing ke teman yang memang punya kekurangan yang sama. Terus kemudian kalau misalkan kita tahu kelebihan kita ada di sini, kelebihan kita di public speaking, ya kita coba untuk menggali pemahaman speaking, ya udah kita coba jadi penyiar. Terus misalkan aku suka dandan, ya udah kita coba jadi penata rias, atau ketika kita suka berada di lingkungan masyarakat, kita coba jadi duta. Ketika kita suka nulis, kita coba jadi ikut PKM atau ikut ajang penulisan karya ilmiah. Jadi teman-teman perlu yang pertama paham tentang diri teman-teman terlebih dahulu gitu. Dan yang kedua, teman-teman perlu tahu bahwa semua orang, setiap orang itu punya kesempatan yang sama. Jadi ketika kalian ngerasa insecure sama pencapaian orang lain, aku rasa kalian nggak perlu punya pikiran seperti itu, karena sekarang sudah dibuka lebar-lebar untuk teman-teman berprestasi. Banyak kok informasi-informasi lomba yang bisa teman-teman ikuti. Banyak kok juga teman-teman yang pengen punya goals yang sama-sama teman-teman. Jadi carilah kesempatan itu, ambillah kesempatan itu, bentuklah relasi yang positif, karena di situ kalian akan dapat manfaatnya gitu. Dan juga jangan malas-malas untuk ketemu orang, karena kita nggak akan tahu orang itu akan membantu kita di posisi apa gitu. Jadi perkuat relasi, ambil semua kesempatan gitu. Kalau kata aku, Komala. Oke, ini bisa didengar didengar baik-baik ya, Sobat Bikes. Tadi pesannya itu kita harus pertama mengenal diri, terus perkuat relasi, terus ambil manfaat ya Kak dari relasi itu sebanyak-banyaknya. Karena yang terakhir yang aku kutip, karena kita tidak akan tahu relasi mana yang akan membantu kita gitu ya Kak. Iya, betul banget, Komala. Oke Kak, terima kasih banyak nih aku mau ngucapin ke Kak Anissa Akil dengan ilmu-ilmunya ya, sharing-sharing kita pengalaman Kak Anissa yang benar-benar luar biasa pada sore hari ini. Semoga Sobat Bikes nih yang mendengarkan podcast kita kali ini tuh bisa mendapatkan sisi positif nih Kak dari hal-hal yang telah kita bahas tadi. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Anissa yang telah berkenan nih Kak untuk menjadi narasumber pada episode kali ini. Semoga nanti diperlancar ya Kak untuk menuju wisuda di bulan Oktober, dan semoga diberi kelancaran pula entah nanti selanjutnya akan menempuh S2 ataupun bekerja. Terima kasih Kak Oke. Anissa Akil.
Makasih Dan untuk juga, sobat, Lala. ya, dan untuk sobat Bikes, selamat kita ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.